Selamat hari Minggu. Kita sebentar lagi mau mengadakan ibadah. Shalom adik-adik semua. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah hari Minggu online kita. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Terima kasih. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat pagi yang indah ini Tuhan, Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah online sekolah minggu Bapa. Biarlah Engkau yang turut campur tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang mengalir di tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu disenangkan dan mujizat Tuhan boleh ada. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Yuk kita memujikan Yesus pokoknya semuanya. Semangat ya. Oke? Iya. Oke, tepuk tangannya. Aku mau tidur, aku ingat Tuhan pihak
cerita ya Kak, malamnya aku ya. Aku ingin dengan cerita, bisa kan ya Kak? Bisa. Biar kita siapkan hati kita, tutup matanya. Biarlah Tuhan yang mengalir di tempat ini, kasihnya yang boleh ada. Haleluya Yesus. Kasih Allah, tentang kasih Allah, biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dari sungguh-sungguh katakan, ku ingin dengar, ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah, tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yo, sama-sama dengan ku ingin dengar cerita. Yo adik-adik, biarlah kita sungguh-sungguh dengan menyanyikan lagu ini. Biarlah lagu ini keluar dari setiap hati kita. Haleluya, kita beri awal lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah, tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah, tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu Bapa. Saatnya kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai hati seorang murid Bapa, yang kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Biarlah segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi sama Kak Ririn. Yeay. Kalian masih ingat gak adik-adik tentang lagu yang kecil-kecil tapi hebat? Ingat gak? Jangan kau pandang
tubuh kecilku. Bukan tubuh kakak ya adik-adik ya. Ini cerita lagu yang biasa kita nyanyi dulu di sekolah minggu loh adik-adik. Masih inget? Iya, hari ini Kak Ririn mau cerita tentang kecil tapi hebat. Kecil tapi hebat. Bukan berarti kecil badannya kecil ya adik-adik ya, bukan. Anak kecil tapi hebat. Jangan pandang walaupun anak kecil, tapi jadi kesayangannya Tuhan loh. Wow, mau dengar ceritanya? Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Bapak. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau jagai mata kami, telinga kami, ajar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yeay. Mari kita mulai cerita tentang kecil tapi hebat. Kita nonton video yang pertama adik-adik. Let's go. Apa tuh adik-adik? Ada dua orang yang lagi jaga-jaga tapi sepertinya dia sedang main game, main kartu adik-adik. Temannya menang. Wah, tiba-tiba semua koinnya terbang adik-adik. Ada apa gerangan? Disangka koinnya diambil temennya adik-adik. Padahal tuh, lihat adik-adik. Aduh. Ada magnet adik-adik. Pesawat besar berbentuk magnet. Jadi dia mengangkat, menghisap, menarik setiap yang terbuat dari besi. Wow. Ketarik semua adik-adik. Aduh, mobil, rumah, apalagi tuh, senjata, semuanya ketempel. Habis ketempel, dia pergi deh. Orangnya di bawah semua jatuh adik-adik. Ada yang jatuh, ketimpa. Toiletnya gak kesedot. Tiba-tiba dari toilet kebuka ada orang. Dia kira masih baik-baik aja. Jadi dia masih dalam toilet, masih baca koran. 3 weeks, we're still no closer to cracking this. Right. Bring him in. Yes, sir. Ih, kayaknya Kak Ririn tahu nih film apa adik-adik. Film apa ya? Ada yang tahu nggak? Kirain dia mau nembak, ternyata keluarnya unicorn balon. Nah, hari ini kita belajar dari Lukas 9 ayat 48. Bunyinya seperti ini adik-adik. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Jadi apa tuh adik-adik? Katanya karena yang terkecil di antara kamu dialah yang terbesar. Jadi kalau misalkan ada Kak Ririn, ada Kak Dedi, ada siapa lagi? Kak Daniel, ya kan? Ada banyak nih 3. Tiba-tiba ada 1 anak sekolah minggu pendek. Biar dia paling kecil. Tapi di mata Tuhan, dia loh yang paling besar. Bukan Kak Ririn yang paling besar ya adik-adik ya. Bukan Kak Dedi atau Kak Daniel. Tapi ini anak sekolah minggu yang paling terbesar di mata Tuhan. Wah, jadi Tuhan itu memang memilih anak kecil. Karena anak kecil itu baik. Siapa yang di sini baik? Baik. Terus anak kecil itu apa ya? Murah senyum. Ya. Siapa di sini murah senyum? Coba mana senyumnya? Senyum dari rumah. Nah, ya kan adik-adik. Nah, dalam poin ini nanti Kak Ririn sebutin nih adik-adik nih. Jadi ada beberapa hal yang harus kita contoh adik-adik, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Siap? Nih, 3 hal ini harus ada pada kamu. Jadi 3 hal ini yang harus kita pegang adik-adik, yang selalu harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama apa ya adik-adik? Maaf guru, hari sudah malam.
Suruhlah orang-orang ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Beri mereka makan. Tapi kita tidak punya apa-apa. Membeli roti dengan harga 200 dinar untuk orang sebanyak ini, itu saja belum cukup. Ada berapa roti yang kita punya? Akhirnya salah satu murid berinisiatif untuk menanyakan punya roti. Akhirnya ada satu anak Guru, kecil punya Anak roti. ini punya 5 roti dan 2 ikan. 5 Tapi roti, apa ini 2 ada ikan. gunanya, Guru? Suruh orang-orang berkumpul dalam kelompok kecil. Tapi orangnya banyak. Lah, disinilah Tuhan melakukan mukjizat. Kita lihat ya, mukjizatnya apa. Tuhan berdoa lalu Sekarang pergilah dan bagi-bagikan makanan ini. memecahkan rotinya. Orang-orang Dibagi. ini kelaparan. Kita tidak mungkin memberi makan mereka hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagikan. Bagikan. Orangnya banyak adik-adik. Orangnya banyak banget tapi rotinya cuma 5, ikannya cuma 2. Buat Karirin sendiri aja nggak cukup adik-adik. Ini mau dibagi orang sebanyak itu. Cukup gak ya adik-adik ya kira-kira? Wah, dibagi tapi nggak habis-habis adik-adik. Padahal tadi kan rotinya cuma 5 ya. Tapi dibagi-bagi nggak habis-habis sampai orangnya kenyang. Nambah lagi. Are, mereka membagikan makanan di sana. Ayo kita ke sana. Ayo. Tuh, udah diambil, ada lagi keisi lagi. Ada lagi keisi lagi adik-adik. Mereka sampai semua kenyang. Enak, enak, enak. Anak itu kaget adik-adik ngelihat mukjizat Tuhan. Rotinya nggak habis-habis. Lebih adik-adik dengerin ya. Muridnya mau cerita nih. Bagaimana? Kami melakukan perintah Apa guru. semua orang sudah makan? Ya, dan sisanya masih banyak. 12 bakul penuh. Di sini 12 ada 5.000 orang, bahkan lebih. bakul penuh. 5.000 orang. Orangnya ada 5.000. Rotinya 5, ikannya 2. Tiba-tiba sisa berapa tadi? 12 bakul penuh. Gimana itu? Itu kalau bukan ngandelin Tuhan dengan mukjizat Tuhan itu nggak mungkin terjadi adik-adik, ya kan? Nah, yang kita contoh dari video ini itu tentang anak yang tadi. Anak yang tadi dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan.
itu persediaan terakhir, tapi karena dia ngelihat semua orang kelaparan, dia rela untuk berbagi, untuk melayani dengan semua orang. Akhirnya disitulah Tuhan melakukan mukjizat. Dia cukupin semua roti sampai berlebihan, semua ikan berlebihan, sampai semua orang kenyang dan masih ada sisanya untuk di kemudian hari. Wah, hebat banget kan Tuhan Yesus. Kasih kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik. Jadi di sini kita tuh diminta sama Tuhan untuk melayani. Melayani itu bisa banyak hal. Contohnya seperti ini adik-adik ya. Kalian lagi ke sekolah gitu kan, terus temennya nggak bawa pensil, kalian pinjemin. Nggak usah mikir-mikir adik-adik nih, pinjemin aja. Terus nanti dia bilang, ih kamu baik ya, gitu kan. Berarti itu salah satunya melayani loh adik-adik loh. Berbuat baik juga melayani loh. Melayani seperti Karirin, kakak-kakak yang lain juga kita melayani. Kita jadi guru sekolah minggu untuk apa? Nemenin adik-adik ibadah, ya kan? Walaupun di rumah, tetap kakak-kakaknya akan ngebantu kalian tetap untuk bisa ibadah sama Tuhan. Wah, jadi melayani itu bukan hanya sekedar tentang jadi guru sekolah minggu atau apa, tapi menolong pun itu juga melayani adik-adik. Jadi Tuhan mau kita yang pertama itu untuk melayani, terus yang kedua, Pimpinan di sini. Siapa bilang? apa Yesus adik-adik? datang pada Andreas dan aku lebih dulu. Itu tidak berarti apa-apa. Itu berarti segalanya. Hei, sudahlah. Ayo kita tanya Yesus sendiri ya. Ya, silakan. Jadi di dalam sini tuh Tuhan Yesus katanya akan membuat kerajaan. Mereka perebutin. Jadi siapa yang akan jadi yang paling hebat gitu? Guru, ada sesuatu yang penting yang ingin kami bicarakan. Kami tahu guru datang untuk membangun kerajaanmu. Tapi siapa di antara kami yang akan jadi terbesar dalam kerajaanmu? Tuh, jadi Siapa terbesar yang di kerajaanmu. Untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, kau harus menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil. Kau harus menjadi rendah hati. Rendah seperti anak hati. kecil ini. Wah, videonya singkat adik-adik, tapi ini kena banget. Jadi kalau kalian mau jadi yang terbesar, jadi yang terhebat, harus tetap rendah hati seperti anak kecil. Makanya kenapa Karin bilang Tuhan Yesus itu sayang banget loh sama anak-anak sekolah minggu. Karena anak sekolah minggu kan masih pada kecil-kecil. Nah yang kecil-kecil itu yang rendah hati, adik-adik, polos, lucu, lugu. Wah. Jadi kalau kalian mau jadi yang terhebat, terbesar, itu kalian harus rendah hati. Jadi yang pertama tadi Tuhan mau kita melayani. Yang kedua apa? Tuhan mau kita untuk Tuhan mau kita untuk rendah hati. Yang ketiga, Tuhan mau kita untuk apa lagi? And it begins like this. David was the youngest of 8 brothers. His job was being a shepherd, which meant he spent all day in a field watching sheep eat and roll around the grass. Meanwhile, some of his brothers were off with the Israeli army preparing for war against the Philistines. The Philistines were one of the toughest armies the people of Israel had to fight. So one day, David was taking food to his brothers because his dad asked him to. But when he got there, his brothers accused him of coming so he could watch the fight instead of the sheep. Since David knew in his heart he was just obeying his dad, he didn't mind being misunderstood. Anyway, while David was there, he saw a huge Philistine man, more than 9 feet tall, step onto the field between the two armies. He was wearing a thick helmet and armor and carrying huge weapons. His name was Goliath, and he was definitely used to being the winner. David found out that Goliath had been stepping onto the field like this every morning for the past 40 days and saying, "Give me a man and let us fight each other." But nobody from Israel was brave enough to fight him, even the king. Well, David didn't like that this giant was intimidating the Israelites. After all, they were God's special family. And because God was with the Israelites, they could have courage in any situation. So David, who wasn't even a soldier, told the king, "I'll fight against him." Now, the king thought David was too small, but he really wanted someone to fight Goliath. So he gave in. And David knew he wasn't strong enough to beat Goliath by himself, but he believed God would be with him. So he said, "The Lord will rescue me from the hand of this Philistine." The king hoped David was right. He even had his own weapons and armor put on David.
but they didn't fit him. David decided to go into battle in his regular clothes. That's how sure he was that God would help him. Anyway, David went to a nearby stream and chose 5 smooth stones to use with his slingshot. Then he walked onto the battlefield to meet the massive Goliath. When Goliath saw how wimpy David looked, he was furious. He thought he'd get to fight the Israelites' strongest warrior. He said to David, "Am I a dog that you come at me with sticks? I'll give your flesh to the birds and wild animals." David might have looked like a wimp, but he was actually really brave. In fact, he was so brave that when he was taking care of sheep, he fought off bears and lions. Because God helped him protect his sheep, David knew God would help him protect this special family. David said, "You come at me with a sword, but I come at you with the name of the Lord Almighty." He was explaining to Goliath that God was more powerful than anything. He also added that he would feed Goliath's flesh to the birds, which made the giant even more mad. Then David took a stone, put it in the slingshot, and slung it at Goliath. Goliath didn't even get a chance to swing a sword because the stone hit him right in the forehead and sunk in deep. He face-planted straight into the ground. Nobody could... Yang ketiga, Tuhan mau kita berani beda. Kayak tadi adik-adik ya. Jadi dia seperti berani berbeda itu seperti pemimpin gitu adik-adik. Dia berani berbeda di antara teman-temannya. Wah, hebat kan? Jadi tadi yang pertama apa? Melayani. Kedua, rendah hati. Ketiga, berani berbeda. Jadi 3 poin ini tadi Tuhan mau kita lakuin dalam kehidupan kita adik-adik. Oke? Nah, kakak sudah selesai, tapi seperti biasa sebelum kakak selesai, Kak Ririn mau kasih pertanyaan. Siap? Pertanyaannya adalah, tadi di poin yang kedua, anak kecil ada yang bawa 5 roti 2 ikan. Ya kan, dibagi-bagi ke 5.000 orang. Tapi masih ada sisa berapa bakul ya adik-adik? Ada yang tahu? Tadi Kak Ririn ada sebut deh kayaknya. Ya. Kalau kalian tahu, kalian langsung WhatsApp ke WhatsApp-nya gereja dan nanti akan dikumpulkan dan dapat hadiah. Oke? Siap? Oke, yuk. Sekarang Kak Ririn sudah selesai. Yuk Kak Ririn ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapak. Kami sangat diberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami kecil Bapak. Tapi Tuhan, kami tahu Tuhan kami hebat. Kami luar biasa karena dalam kehidupan kami ada Engkau Yesus. Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan. Jadi dimanapun kami berada Tuhan, biar kami kecil tapi kami terlihat luar biasa Bapa. Kami bisa melakukan segala sesuatu Tuhan karena kami bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berani berbeda Tuhan di antara yang lain Bapa, untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan untuk minggu ini Tuhan. Kau jagai kesehatan kami, keluarga kami dan sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah selesai, sama-sama katakan amin. Yeay. Kakak sudah selesai sampai sini. Sampai minggu depan sama Kak Ririn atau sama kakak yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat hari Minggu.